Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Jul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari pula kita bermohon taufik dan hidayahnya. Semoga hati nurani kita selalu terbuka untuk menerima dan melaksanakan semua aturan-aturan yang telah digariskan. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa berita gembira dan berita petakut. Berita gembira adalah kebahagiaan surga di dunia dan surga di akhirat. Dua surga. Kabar petakut adalah ancaman di dunia dan ancaman pula di akhirat. Dua kesengsaraan hidup di dunia dan kesengsaraan, penderitaan, kepahitan hidup di kampung akhirat. Untuk itu marilah kita terjauh, berlindung dari hal-hal yang demikian, sesuai dengan doa yang sering kita baca, doa safu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di kampung akhirat, dan jauh pula kami daripada tekanan dan ancaman dari api neraka. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini atau video ini kita angkat dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, ayat 29, yaitu sifat karakter
Muhammad, baik kepada sahabat ya, yang tertera dalam Taurat dan Injil. Saudara-saudara yang berbahagia, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang antara sama mereka. Apa maksudnya? Apa maknanya yang terkandung di sini? Ini berhubungan sekali dengan akidah, dengan tauhid. Akidah, tauhid, iman tidak dapat ditawar-tawar, tidak dapat digoyahkan, diguncangkan oleh sesuatu kondisi apapun yang ada. Beginilah sikap watak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkasih sayang, tolong menolong, ya itu dalam berbuat kebajikan, dalam menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian mereka itu terlihat tanda-tanda bekas sujud di wajah mereka. Ya, memang antara orang yang dekat, beriman, bertakwa kepada Allah, berjalan, berkata, itu tidak sama dengan orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi sikap, pandangan, dan cara gerak-gerik hidupnya tentu berbeda. Pandangan hidup ya. Sebab orang-orang tidak percaya kepada Allah, daya lihat dan daya pandangnya itu sangat pendek dan singkat sekali. Mereka berwatak, berpikir secara ajalah. Wa kanal insanu ajula, adalah manusia itu berwatak tergesa-gesa. Dia menambahkan yang segera, yang cepat. Tapi orang-orang yang beriman bukan demikian sulitnya. Dia menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Juga jauh perbedaannya, seperti barat dan timur. Tidak jumpa sifat-sifatnya, baik sifat lahirnya maupun sifat batinnya. Dan semua ini terlihat dalam kitab Injil dan Taurat. Sikap-sikapnya itu berbeda sekali. Jadi segala satu itu tidak bisa disembunyikan. Ada tanda, ada sima hum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tanda-tanda, sima tanda di kening dan di wajah mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak sama antara ya, orang yang percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Allah. Tidak sama antara yang gelap dan yang terang. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Tidak sama orang-orang yang bangun di malam hari dengan orang-orang yang tidur di malam hari. Ada perbedaannya sepanjang ada kehidupan di dunia ini. Untuk itu, mari, di manakah letak kekuatan kita? Letak kekuatan kita hari ini adalah terletak pertama pada keyakinan yang dalam. Yakin kita hidup di dunia ini disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita hidup ada di dunia ini dari yang tiada. Itu hiduplah dari kekinian ke disinian lah untuk kebahagiaan jangka panjang dan di akhirat. Kemudian hiduplah berkasih sayang, bertolong menolong dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolong menolong dalam arti yang lengkap dan tolong menolong dalam artian yang komprehensif. Untuk itu, marilah kita tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Di iman itu harus didukung, dibantu, ditopang dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pun bukan fitrah yang terbawa sejak lahir, harus dipelajari, harus dicari, ya, agar selamatlah amal ibadah kita di dunia dan selamat pula amal ibadah kita di akhirat. Untuk itu, marilah kita mempadukan, mengintegrasikan antara ilmu, iman, dan amal saleh, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan bukan secara ikut-ikutan, tapi dengan pengetahuan yang dalam, menyadari penuh kehadiran Allah dalam hidup ini. Jadi itulah tanda-tanda sifat-sifat Nabi Muhammad yang terdapat dalam Injil dan Taurat. Jadi tidak akan pernah bergeser sikap dan watak itu sepanjang ada kehidupan sampai ada hari kiamat. Jadi orang-orang yang baik, orang yang saleh itu akan terlihat di bekas sujudnya, ya. Nah, terpantullah cahaya-cahaya keimanan di hidupnya, di hatinya. Sebab semua yang ada tampak ini adalah pantulan daripada batin. Semua yang baik di hati, di jiwa akan terlihatlah dalam anggota lainnya. Itulah sikap, tanda, sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekian saja pada video ini. Mudah-mudahan kita Islam yang benar, Islam yang tepat, Islam yang dibekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada taklid lagi. Jadilah kita pengikut Nabi Muhammad yang sejati, agar hidup kita berbahagia di dunia dan berbahagia di kampung akhirat. Itu marilah kita berpikir jauh, berpandang jauh ke depan. Kita letakkan hidup, akhirat di depan, dunia di belakang. Ya, kita lihat Al-Quran,
kita lihat sunnah agar selamatlah hidup kita di dunia dan selamat pula hidup di akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian saja pada video ini, di lain waktu kesempatan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.